Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan menceritakan nih bagaimana sih tips-tips untuk menangani atau mengatasi yang namanya baby blues. Baby blues itu adalah gangguan emosional ibu setelah melahirkan. Jadi si ibu ini akan lebih mudah merasa sedih, marah, lelah gitu, menangis tanpa alasan yang jelas. Jadi itu yang namanya baby blues. Jujur aja nih, aku setelah melahirkan itu mengalami yang namanya baby blues. Kalau ditanya alasannya kenapa gitu, apakah anaknya rewel dan lain-lain, enggak, ini semua tuh adanya tuh dari dalam perasaan aku dan nggak ngerti kenapa gitu, rasanya tuh emang suasana hati tuh terganggu gitu loh, jadi gampang sedih gitu, terus nangis gak jelas, dan itu tuh nangisnya bisa kayak yang sesenggukan kayak gitu deh, terus juga jadi gampang marah-marah kayak gitu. Jadi apa aja sih yang aku rasain gitu ketika baby blues? Apa sih sebabnya? Apakah berkaitan dengan bayi aku yang rewel? Apa aku nggak bisa ngerawat bayi aku, atau lingkungan aku yang toksik gitu, kayak misalnya mama aku yang nggak ngebantu aku, atau keluarga aku yang nggak ngerawat aku yang setelah melahirkan? Itu enggak, karena setelah melahirkan orang tua aku, suami aku, semuanya tuh kooperatif banget untuk ngerawat aku dan support aku banget setelah melahirkan gitu kan. Setelah melahirkan tuh justru aku kayak pagi-pagi tuh mamaku udah nyiapin sarapannya tuh makanannya spesial gitu, kayak nggak seperti biasanya kayak gitu. Seperti biasanya kan aku cuman sarapan misalnya cuman sama ceplok telur gitu, ini tuh aku sarapan pagi tuh ada sayur, terus juga ada ikan, ada ayam, wah spesial gitu. Maksudnya itu juga termasuk support gitu kan ya dari mama aku buat aku supaya aku juga cepet pulih gitu setelah melahirkan. Terus juga suami aku juga support gitu, aku ditanya mau apa, sampai ketika itu dibeliin susu Peptisol ya, susu protein tinggi supaya penyembuhan aku setelah melahirkan itu lebih cepat kayak gitu. Tapi ketika itu tuh jujur aja aku tuh sering banget nangis gak jelas, terus marah-marah sama suami aku, dan semua luapan emosi aku, sedih, lelah, kesel, nangis, marah, itu tuh aku lampiasin tuh ke suami aku, sampai suami aku tuh capek banget kayak gitu. Tapi jujur aja sih dia tuh lebih banyak sabarnya kayak gitu. Jadi ketika itu tuh aku ngerasa cemas banget, sampai aku tuh gak bisa atau gak mau gitu nimang-nimang bayi aku, gak mau ngajak dia main gitu, gak mau sayang-sayang gitu. Aku tuh cuman megang bayi aku kalau dia mau nyusu aja, aku tuh nggak mau ngajak main-main gitu, nggak mau. Nah aku tuh cemas banget, aku takut aku nggak bisa bikin bayi aku bahagia, nggak bisa ngelindungin dia, aku takut bayi aku sakit dan lain-lain. Itu semua ketakutan tuh kayak nyerang, dan rasa takut itu kayak yang besar banget, dan aku tuh sampai kayak nggak bisa apa-apa, cuman bisa nangis kayak gitu. Juga karena tekanan di tengah pandemi corona ini, aku takut banget, kayak sampai ngebayangin ketakutan itu terjadi gitu. Aku takut banget kayak bayi aku tuh misalnya kena corona kayak gitu, aku nggak bisa ngelindungin, aku takut banget. Dan kayak yang ketakutan itu bener-bener yang susah aku kontrol kayak gitu. Juga aku cemas gitu, takut corona ini nggak selesai. Kemudian karir suami aku takut gimana karena corona juga. Itu juga sampai menyerang perasaan dan pikiran aku ketika itu, sampai yang benar-benar setiap hari tuh aku nangis. Selama 1 minggu setelah aku melahirkan tuh setiap hari aku nangis, dan aku nggak tahu aku harus kayak gimana. Suami aku juga nanya, aku harus kayak gimana, kamu maunya apa? Aku nggak tahu harus kayak gimana, aku nggak tahu aku maunya apa, cuman pengen nangis dan dipeluk, udah gitu aja. Dan baby blues itu benar-benar menurut aku nggak enak, karena segala pikiran negatif itu menyergap dan susah banget dikontrol kayak gitu. Kayak
gak punya perasaan yang lebih positif, pikiran yang lebih positif tuh kayak sama sekali gak ada kayak gitu. Cuman ketika itu karena suami aku sabar, nenangin itu, kadang aku ngerasa tarik nafas panjang kemudian tenang lagi. Dulu tuh aku tiap malam habis maghrib itu tuh nangis, terus tiap makan itu aku nangis, gak jelas nangisnya tuh kenapa gitu. Tapi keluarga aku, bapak ibu aku nggak tahu, yang tahu tuh cuman suami aku. Jadi aku cuman bisa nangis di depan dia aja gitu. Nah, jadi buat ibu-ibu, buat teman-teman yang baru melahirkan kemudian ngerasain apa yang aku rasain, itu tenang aja, kalem, itu hal yang normal, dan teman-teman cuman cukup untuk lebih fokus lagi, lebih tenang lagi gitu, minta dukungan suami kayak gitu. Jadi jangan jangan panik, itu teman-teman tuh nggak sendiri yang ngerasain kayak gini. Ada banyak teman-teman di luar sana juga, termasuk saya tuh ngerasa kayak gini kayak gitu ya. Jadi ketika itu kan aku campur panik, campur cemas kayak gitu. Aku ngerasa kayak cuman aku nih yang ngerasa kayak gini kayak gitu. Itu kalau teman-teman lagi nonton video ini, tenang aja, itu hal yang normal. Teman-teman cuman perlu untuk lebih rileks lagi, menikmati hari-hari kayak gitu, nikmatin bayi kalian kayak gitu. Soal kecemasan itu, khawatir hal itu bakal menjadi lebih buruk kayak gitu kalau misalnya kita terlalu fokus sama kecemasan itu tadi tuh. Memang sih kecemasan itu hal-hal yang normal gitu. Jadi berdoa aja ya sama Allah, sama Tuhan, supaya Tuhan melindungi keluarga kita, anak-anak kita kayak gitu. Jadi coba lebih dihadapi lagi dengan pikiran yang lebih positif. Ketika teman-teman aku tuh pada jenguk aku tuh langsung sembuh. Jadi seminggu setelah melahirkan, kemudian teman-teman aku tuh pada jenguk ke rumah, terus aku ngobrol-ngobrol sama mereka, bercanda, ngebahas hal-hal yang udah lalu-lalu, yang lucu-lucu, dan itu tuh membuat aku mood buat nimang-nimang bayi aku, buat bercanda sama bayi aku. Jadi aku udah nggak nangis-nangis lagi. Jadi ternyata baby blues itu bisa diatasi kalau kita tuh minta dukungan sama lingkungan sekitar, ngobrol-ngobrol, bercanda sama temen-temen. Itu tuh dapat mengalihkan kecemasan yang tadi kayak gitu. Usahakan gitu dengan sadar kalau ini tuh hanya sindrom yang mengganggu suasana hati teman-teman. Jadi ini tuh kecemasan ini semua tuh belum tentu terjadi gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah terlalu cemas. Dia lebih fokus lagi. Kita melahirkan tuh mungkin ada baiknya teman-teman tuh memanjakan diri. Jadi apa sih yang kalian mau, apa sih yang membuat kalian senang. Karena keadaan yang baru, kayak apalagi anak pertama gitu kan, yang namanya kita takut nggak bisa ngerawat, nggak bisa membuat bahagia anak kita dan lain-lain, itu hal yang wajar. Tapi semuanya itu bisa dilalui dengan pikiran yang lebih positif. Itu dia tadi teman-teman, cerita aku mengalami yang namanya baby blues kayak gitu. Kesimpulannya buat teman-teman nih yang sedang mengalami juga apa yang pernah aku alami, yang pertama, teman-teman minta dukungan orang-orang terdekat seperti suami, kemudian mungkin orang tua kayak gitu. Kemudian yang kedua, gak ada salahnya kalau teman-teman bersenang-senang sama teman-teman. Nah, itu dia tadi sharing aku yang sempat ngalamin yang namanya baby blues. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalin like dan komennya ya. Juga jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.